Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu pada channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, yaitu Jumat ya, Friday 14 Februari, dan kita bisa lihat di depan tepatnya sekarang jam menunjukkan pukul 13.07 WIB ya. Dan di mana ini merupakan channel independen ataupun personal channel secara pribadi, itu tidak membawa embel-embel perusahaan apapun ya. Dan langsung aja kita bisa mulai dalam menghadapi sebentar lagi Eropa mau masuk. Saya mempersingkat waktu aja, dan sekarang kita bisa lihat ini di tabel harga yang paling atas, di mana harga emas mencapai lagi tertinggi di Asia ya, tertinggi untuk kesekian kalinya ya dalam beberapa minggu ini, tapi masih belum menyentuh di level tertingginya, yaitu di 2942 ya, dan sekarang high-nya itu ada di 2933.94, yaitu tepatnya pada pukul 8.25 WIB. Sedangkan low-nya ini ada di 2923.22, dan itu ada pada jam 10.56 WIB. Ya, barusan ini terjadi jam 10.56, kurang lebih 1 jam yang lalu ya. Dan ini kita bisa lihat di mana tabel harganya ini itu menjulang naiknya itu pada pukul 18.30 GMT time ya. Dan tablet saya ini menunjukkan jamnya jam GMT, yaitu pukul 18.30, yaitu tepatnya 01.30 WIB semalam. Oke. Dan ini halaman sebelah kanan itu adalah tabel harga yang saya perlihatkan pada kalian, itu dimana high saya menyebutnya kalau range-nya besar itu mencapai di 2948 sampai dengan 2952, itu tidak tercapai ya. Dan low-nya itu ada di 2894 sampai dengan 2898, itu pun tidak tercapai. Oke. Dan ini adalah range harga yang kemarin saya upload ya, dimana high-nya itu akan mencapai di 2938 sampai dengan 2944, itu pun tidak tercapai. Low-nya itu ada pada di 2907 sampai dengan 2893, itu pun tercapai ya, kalau Anda berani beraksi ya. Saya pertebal garisnya ini, dan telah saya utarakan yang masalah 2.0 itu, di mana saya mengatakan ini harga bisa berjalan dalam tempo 2 langkah. Jadi 2.0 itu pengertian saya itu 2 langkah. Jadi kalau tidak hari ini ya besok. Jadi kemarin saya menyebut angkanya di 2938 sampai dengan 2944. Kemungkinan 2938 ini sebentar lagi bisa tercapai ya. Dan sekarang kita bisa lihat tabel sebelah kiri ya, dimana sekarang bergerak harga emas di 2932 ya, udah mau menyentuh 33. Dan ini adalah kemarin pada pukul 16.06 saya ada withdraw, penarikan uang sebesar 3.500 ya, itu dari 8.532 menjadi 5.032 ya. Saya ulangin ya, 5.032. Padahal awalnya ada di
8.500 ya. Saya ulangi sekali lagi agar lebih jelas ya. Nah, itu pertamanya itu halamannya. Dan kemudian kita bisa lihat ini ada artikel di mana dimunculkan pukul 4.56 kemarin sore ya. Apa itu isinya? Sebentar kita bisa lihat ya. Dan ini adalah isinya. Jadi harga emas meroket ya. Itu mencoba mendekati ATH yang kemarin hari Selasa terjadi, yaitu 2942. Dan ini Presiden Amerika itu akan menandatanganin masalah tarif dengan segera, dan itu harga emas bisa mencapai 3.000 tahun ini, kata Bank ANZ ya. Dan kami masih menunggu data PPI yang akan dirilis pukul 13.30 GMT, yaitu tadi malam, tepatnya 20.30. Itu isi beritanya ya, dan kita bisa baca semua ini isinya. Itu tidak ada menyebut apa-apa, hanya data-data perkiraan aja. Sedangkan dari Jerome Powell masih menunggu, masih berkutat, tarik mengulur waktu. Dan ini pada saat jam 7 saya mengambil inisiatif itu membeli dulu ya, pukul 19 ya, time ya. Saya perbesar ya, pukul 19 saya membeli di 2918 ya, poin 4 ya. Nah, itu kenapa saya ambil inisiatif dahulu. Saya ada melihat ini data, ini ada yang sesuatu yang kurang beres ada di sini. Makanya saya inisiatif membeli. Dan itu naiknya juga pelan-pelan, kita bisa perhatikan itu. Itu inisiatif yang pertama. Dan ini adalah data yang akan dirilis ya, PPI, di mana kita bisa lihat harga silver juga di 3223 ya. Itu masih belum berjalan, harga masih tetap stuck di sana. Dan juga diketahui posisi saya sudah minus atau floating rugi ya. Dan ini detik-detik yang hendak mau keluar ya. Kita bisa lihat, nah ini dia keluar, atas naik, kemudian nggak jadi, ada di 17.5 ya, 17 sekian ya. Nah itu, sepertinya mau naik, tidak ada weakness ya, atau tidak bertenaga ya, tidak ada yang memfollow ya. Ya, itu. Nah, karena ini saya lihat-lihat ini seperti ini tidak wajar, makanya saya masuk lagi ya. Itu bisa dilihat pada pukul 20.42 saya masuk purchasing untuk beli lagi ya, 20.42 ya, pada angka 2912 ya, jelas ya. Lalu ini jam menunjukkan, nah ini harganya juga ini ya, turun-turun nggak jadi ya, kita bisa lihat. Dan ini adalah angle kakinya, dan ini pun susah untuk turun ya, karena sepertinya sudah mentok ya, makanya saya kejar.
Dan kita bisa lihat harga silver sudah rebound ya dari tadi 32.20-an. Nah, dan didukung juga itu perkiraan saya di halaman yang normal, saya memperkirakan low-nya akan mencapai di 2907 dan ataupun di 2893. Sedangkan low-nya itu ada di 2906 ya. Jadi posisi buy-nya sekitar di 2906, posisi sell-nya ada di 2905.8 ya. Makanya saya inisiatif melangkah lebih dahulu. Dan kemudian ini pukul 11 ya, di mana ini kaki-kakinya masih bertahan ya. Ini juga mau turun juga susah ya. Mencoba ke area 50, balik lagi. Mencoba ke area 50, dia balik lagi. Dan ini sudah terjadi kedua kali ya. Mau ketiga kali ini. Yang garis putih. Dan ini harga silver itu dimana ini sudah cukup deras ya turunnya ya, dan bertahan. Dimana harga emas ada di sini, dia ada di sini. Harusnya silver ada di sini. Ya. Coba kita compare dua halaman ini. Nah, ini hasil compare saya, dimana tadi juga saya sudah bilang harga emasnya ada di sini sama dengan kakinya, sedangkan silver turun lebih dahulu. Dan ini kenapa harusnya emasnya turun juga, tapi kan sudah saya memberitahu bahwa indikasinya agak susah, mentok di bawah. Nah, itu inisiatifnya langsung saya berspekulasi ya. Pada pukul 23.02 saya melakukan aksi beli lagi ya. 23.02. Harusnya saya take profit atau bagaimana, saya tidak. Itu sampai sekarang itu. Nah, ini adalah rangkuman kenapa harga emas bisa terjadi tidak mau turun ya. Dan ini artikel ini dihadirkan pukul 2.21 WIB ya. Berarti tadi subuh ya. Nah, dan ini adalah isi beritanya ya. Ya, mencoba ke atas lagi di rekod high hari Selasa 2942. Lalu Trump mau tanda tangani masalah tarif. Dan itu satu lagi PPI-nya, Producer Price Index-nya itu di bulan Januari 0,4 ya. Itu dia punya rangkumannya, perjalanannya emas dari malam ke pagi seharian ya. Itu dari malam pukul 20 WIB sampai dengan pukul 02 WIB. Jadi kelihatannya bearish susah, apa-apa juga susah. Jadi orang ataupun traders mencari safe haven, tempat berlindung yang aman. Lalu ini kemudian ada sebuah artikel lagi yang baru dihadirkan ya, diterbitkan, yaitu sekarang Februari 14 ya, pukul 10.20 barusan ini, atau sekitar 3 jam yang lalu ya. Nah, ini isinya kita bisa lihat itu Trump outlines reciprocal tariff plan, yaitu artinya yang saya mencari di Google Translate ya, itu sedang mengurai rencana tarif timbal balik. Jadi ada second way, ada jalan kedua, yaitu Amerika menetapkan tarif 25%,
dan kita akan ada timbal baliknya lah, bahasanya kayak gitu, ada take and give lah maksudnya. Lalu harga emas akan mencoba ya pada rekod hari Selasa kemarin di angka 2942, dan harga perak dan palladium yaitu mencoba ke weekly high-nya. Itu kenaikan secara mingguan ya. Ya, bisa dibaca, lainnya tidak ada ya. Cuma hanya mengulas aja ini. Ini dia punya berita-berita semuanya pada mengulas kejadian-kejadian aja yang akan kemungkinan terjadi. Lalu ini ada satu lagi data yang akan dirilis nanti malam pukul 20.30 GMT time, yaitu pukul 8.30, yaitu pertama adalah retail sale yang sudah kita tahu, pedagang-pedagang eceran ya. Itu kemarin 0,4, sekarang diproyeksi 0,5. Jadi rada bagus, sedangkan untuk Korea kemarin 0,4, sekarang 0,6 diprediksinya, itu juga bagus. Kemudian itu adalah ekspor import, di mana import dari Amerika itu agak turun ya, seperti pembelanjaan itu turun ya. Oke. Nah, sekarang untuk ekspornya itu bagus. Kita bisa lihat ekspornya itu dari 1,8 menjadi 2, sekian. Jadi bagus ya. Lalu yang ini Fed Industry Production itu nggak gitu penting, dan capacity utilization juga kurang ya. Saya bilang kurang greget. Industri produk juga kurang ya. Lalu ada business inventories, dan saya rasa juga nggak gitu penting. Lalu ada retail inventories ya, yang akan dirilis ini ketiga-tiganya pukul 22 WIB ya. Dan itu pun saya rasa kurang menggerget lah istilahnya. Ujung-ujungnya larinya ke tarif, masalah politik. Dan tidak lupa ini saya hadirkan juga signal semua menunjukkan itu buy semua ya. Buy. Ya, dimana saya mencetak ini yang terakhir kita nanti akan buka yaitu pukul 10.37 ya. Dan kita buka ini hasilnya 10.37, di mana mencoba ke resisten di 2940, 2950, lalu 2960, dan ini kalau memang ada pembelian disarankan targetnya di 2940 ya, sampai dengan 2950 ini. Lalu kalau supportnya di bawah itu ada di 2912 sampai dengan 2906, dan kalau dilihat ini pada para investor ataupun para traders itu posisi buy-nya hanya 45% ya kemungkinannya, dan posisi sellingnya itu ada di 55% ya. Jadi bagaimana dengan ulasan dari saya sendiri atau di forum ini ya, dan kita bisa lihat, dan saya akan mengurainya. Dan di sini saya mematok juga ini mungkin lebih tinggi lagi. Dan oke lah, sampai di sini kita bisa ini
screenshot dulu ya. Yang perlu kalian perhatikan atau berhati-hati karena hari ini hari Jumat, yaitu sepertinya Jumat Keramat ya. Seperti yang saya utarakan berkali-kali, Jumat itu adalah hari keramat ya. Oke, dan ini saya bisa mengatakan bahwa Hai akan mencapai ya. Ini analis dari pribadi saya loh. Di angka di 29, 55 deh, sampai 58 itu untuk range yang besar ya. Big range. Sedangkan untuk area low-nya atau di bawahnya ada di 2904. Dengan catatan ya, ini 2904 ini hati-hati apabila bisa bermain di bawah 2900 ya. Itu bukan hal yang tidak mungkin ya. Itu bisa mencapai di 2850. Itu kenapa? Karena ini hari Jumat, ada tekanan dari psikologi dari trader semua pada kemungkinan mau mengakhiri Jumat ini ataupun minggu ini dengan tenang di weekend ya. Itu alasannya. Jadi kita mesti sedia payung sebelum hujan. Lalu ini kalau untuk kita acara untuk normal ya, secara normatif atau manusiawi atau bagaimana secara teknis ya, itu angkanya di 29, 38 sampai dengan 48 ya. Dan untuk bagian low-nya di bawahnya ada di 2908 ya sampai dengan 2913. Itu dengan catatan kalau bisa naik kenceng ke atas ya, itu perlu diperhatikan jam 3 WIB ya. Apabila angkanya itu mencapai di 2940 di area di sana. Itu perlu hati-hati ya. Jadi sebagai catatan saya garis bawahi ya, apabila jam 15 ya di 2940 ya itu bermain di area di sana, itu ekstra hati-hati. Kalau malam di 2900 mulai break itu hati-hati ya, warning ya. Dan sebelum menutup acara ini, sekali lagi jangan lupa memberi subscribe, like, ataupun komen di kolom komentar ya. Selamat menjalankan aktivitas kalian semua maupun purchasing. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian semua sebelum mengambil purchasing Anda. Sekian dahulu, salam cuan, always profit, dan channel ini akan kembali pada hari Minggu, tepatnya pukul 6 hari Minggu 16 Februari 2025 pada jam yang sama. Sekali lagi, salam cuan, profit selalu, happy weekend. Terima kasih.